Selamat siang, Bu Bidara. Perkenalkan, nama saya Safia Keisha Davina dengan NPM 2006-579 dan teman saya Nadira Putri Wiyandra dengan NPM 206-579-13. Kami dari kelompok 6 dan pada saat ini kami akan menjelaskan materi mengenai ruang vektor umum. Next. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bab 5.4 yaitu basis dan dimensi. Jadi di sini itu yang pertama ada sistem koordinat tas segi 4. Jadi pada geometri analitis bidang kita belajar untuk mengkaitkan pasangan koordinat A, B dengan sebuah titik P di bidang dengan memproyeksikan P ke pasangan sumbu koordinat yang tegak lurus yang ada di gambar yang A. Terus, dengan proses ini, setiap titik pada bidang tersebut diberi suatu himpunan koordinat yang unik dan sebaliknya. Nah, lalu di sini itu akan diuraikan dengan mengatakan bahwa sistem koordinat menetapkan suatu korespondensi satu-satu antara titik-titik pada bidang dengan pasangan terurut bilangan-bilangan real. Next. Nah, terus di sini itu dari yang udah diilustrasiin dalam gambar, kalau P itu adalah sembarang titik dalam bidang tersebut. Nah, terus vektor OP itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2 dengan memproyeksikan P sejajar dengan V1 dan V2 untuk membuat vektor OP menjadi diagonal jajaran jenjang yang dibentuk oleh vektor-vektor AV1 dan BV2. Nah, di sini nanti ada persamaannya. Vektor OP jadi AV1 ditambah BV2. Terus di sini ada definisinya. Jika F adalah sembarang ruang vektor dan S adalah V1, V2, V3 sampai Vn adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam F, maka S disebut basis untuk F jika dua syarat berikut ini dipenuhi, yaitu yang A, S bebas secara linear, terus yang B, S merentangkan V. Next. Terus di sini ada teorema 5.4.1 yang dikatakan bahwa jika S sama dengan V1, V2, V3 sampai Vn adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 sampai Cn Vn dalam tepat satu cara. Nah, di sini ada pembuktiannya. Karena S merentangkan V, maka dari definisi suatu himpunan rentang dapat diketahui bahwa setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Nah, untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, kita bisa anggap bahwa suatu vektor F dapat ditulis sebagai F sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 sampai Cn Vn. Terus bisa juga sebagai V sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 sampai Kn Vn. Nah, jadinya dengan mengurangkan persamaan kedua dari persamaan pertama akan didapatkan 0 sama dengan C1 dikurang K1 dikali V1 ditambah C2 dikurang K2 dikali V2 sampai Cn dikurang Kn dikali Vn. Nah, karena ruas kanan dari persamaan ini adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, maka kebebasan linear dari S mengimplikasikan bahwa C1 dikurang K1 sama dengan 0, C2 dikurang K2 sama dengan 0, dan Cn dikurang Kn sama dengan 0. Yaitu C1 jadinya sama dengan K1, C2 sama dengan K2, Cn sama dengan Kn. Jadi kedua ekspresi untuk V adalah sama. Next. Terus di sini ada koordinat-koordinat relatif terhadap sebuah basis. Nah, di sini dibilang jika S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V dan V sama dengan C1, V1 ditambah C2, V2 ditambah C ditambah sampai Cn, Vn adalah ekspresi untuk suatu vektor F dalam bentuk basis S, maka skalar C1, C2 sampai Cn disebut koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor C1, C2 sampai Cn dalam Rn yang tersusun dari koordinat-koordinat ini disebut
koordinat vektor V relatif terhadap S yang dinyatakan sebagai Vs sama dengan C1, C2, sampai Cn. Terus di sini juga ada teorema 5.4.2 yang menyatakan bahwa jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2, sampai Vn adalah sebarang basis, maka yang A itu setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linear. Terus yang B, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang merentang V. Next. Nah, terus di sini juga ada pembuktiannya. Pertama, anggap dulu kalau misalnya S aksen itu sama dengan W1, W2, sampai Wm adalah sembarang himpunan M vektor dalam V, di mana M lebih besar dari N, terus kita mau nunjukin bahwa S aksen itu nggak bebas secara linear, karena S sama dengan V1, V2, sampai Vn adalah suatu basis, maka setiap W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor S. Misalnya, ini ada contohnya persamaannya, 1 sampai Wm. Terus untuk menunjukkan bahwa S aksen itu nggak bebas secara linear, kita harus cari dulu skalar K1, K2, sampai Km yang nggak semuanya 0. Jadinya nanti dapat persamaannya yang kayak persamaan 7. Terus habis itu, dalam menggunakan persamaan dalam yang persamaan 6, kita bisa nulis persamaan 7, jadi kayak persamaan yang 8 itu. Terus, maka kesimpulan akhirnya adalah sistem linear ini mempunyai peubah yang lebih banyak daripada persamaan, dan dengan demikian mempunyai penyelesaian tak trivial berdasarkan teorema 1.2.1. Next. Ada teorema 5.4.3 yang menyatakan bahwa semua basis untuk semua vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Terus definisinya itu, dia menyatakan bahwa suatu ruang vektor berdimensi terhingga V yang dinyatakan dengan dimensi V didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Di samping itu, kita bisa definisiin ruang vektor 0 punya dimensi 0. Nah, terus di sini ada teorema 5.4.4, yaitu teorema plus atau minus. Nah, kita ini bisa anggap S adalah sebuah vektor himpunan vektor tak kosong dalam suatu vektor V. Yang A itu dia menyatakan bahwa jika S adalah himpunan yang bebas secara linear, dan jika V adalah suatu vektor dalam V yang berada di luar rentang S, maka himpunan S yang dihasilkan dengan menyelipkan V ke S tetap bebas dan linear. Terus yang B itu, jika V adalah suatu vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain dalam S, dan jika S kurang V menyatakan himpunan yang diperoleh dengan memindahkan V dari S, maka S dan S sampai V merentangkan ruang yang sama, yaitu span S sama dengan span S dikurang V. Next. Terus di sini ada teorema 5.4.5 yang menyatakan bahwa jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi n, dan jika S adalah suatu himpunan dalam V dengan tepat n vektor, maka S adalah suatu basis untuk V jika S merentang V atau S bebas secara linear. Terus yang 5.4.6 itu anggap S adalah suatu himpunan terhingga vektor-vektor dalam suatu ruang vektor berdimensi terhingga V. Terus yang A itu dibilang bahwa jika S merentang V tetapi bukan merupakan basis untuk V, maka S dapat direduksi menjadi suatu basis untuk V dengan menghilangkan vektor yang tepat dari S. Terus yang B itu, jika S adalah suatu himpunan yang bebas secara linear, yang belum menjadi suatu basis untuk V, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V dengan menyelipkan vektor-vektor yang tepat ke dalam S. Terus ada teorema 5.4.7 yang menyatakan bahwa jika W adalah suatu subruang dari vektor berdimensi terhingga V, maka dimensi W kurang dari sama dengan dimensi V lebih jauh jika dimensi W sama dengan dimensi V, maka W sama dengan V. Next, dear. Terus di sini ada subbab beda, yaitu 5.5, ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Di sini itu ada definisinya untuk suatu matriks M dikali N,
persamaannya jadi seperti itu, terus vektor-vektornya juga jadi kayak gitu. Lalu dalam R pangkat N yang dibentuk dari baris-baris A disebut vektor-vektor baris dari A, dan vektor-vektor yang C1, C2, sama Cn ini. Terus dalam R pangkat M yang dibentuk dari kolom-kolom A disebut vektor-vektor kolom dari A. Next. Terus di sini ada teorema 5.5.1 yang menyatakan bahwa suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B berada dalam ruang kolom A. Terus 5.5.2 itu menyatakan bahwa jika X0 menyatakan sebarang penyelesaian tunggal dari suatu sistem linear tak homogen yang konsisten AX sama dengan B, dan jika V1, V2, sampai Vk membentuk suatu basis untuk ruang 0A, yaitu ruang penyelesaian dari sistem homogen AX sama dengan 0, maka setiap penyelesaian dari AX sama dengan B dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan X0 ditambah C1 V1 ditambah C2 V2 sampai CK sama dengan Vk, dan sebaliknya untuk semua pilihan skalar C1, C2 sampai CK, vektor X dalam rumus ini merupakan suatu penyelesaian dari AX sama dengan B. Selanjutnya ada teorema 5.5.3 di mana operasi baris elementer tidak mengubah ruang 0 dan ruang suatu matriks. Contohnya kayak matriks yang A ini. Ini nanti jadinya kayak 2x1 tambah 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0 dan seterusnya. Lalu dapat didapatkan kayak ruang ini kayak min 1, 1, 0, 0, 0. V2-nya juga sama. Lalu ada teorema 5.5.4 di mana operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks. Apapun yang ada antara vektor-vektor kolom sebelum operasi baris juga akan berlaku untuk kolom-kolom yang berpadanan dari matriks yang dihasilkan dari operasi tersebut. Untuk membuatnya lebih tepat, anggap suatu matriks B dihasilkan dengan melakukan suatu operasi baris dasar pada suatu matriks A. Nah, ada juga teorema 5.5.5, di mana jika A dan B adalah matriks-matriks yang ekivalen baris, maka A suatu himpunan vektor kolom dari A yang diberikan bebas secara linear jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang berpadanan dari B bebas secara linear. Yang B, suatu himpunan vektor kolom dari A yang diberikan membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang berpadanan dari B membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari B. Lalu terdapat juga teorema 5.5.6 di mana jika suatu matriks R berada dalam bentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris dengan utama 1 yaitu vektor-vektor baris tak 0 membentuk suatu basis untuk ruang baris dari R, dan vektor-vektor kolom dengan utama dari vektor-vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Karena hasil ini tampak terbukti dengan sendirinya jika kita melihat contoh numerik. Lalu terdapat juga 5.6 di mana rank and nullity. Fundamental matrix spaces associated with A jika A itu matriks lalu kayak barisnya dari A dan ruang kosong dari A itu subspaces dari N dan column space dari A dan null space of N merupakan subspace dari N juga. Lalu ada teorema 5.6.1 di mana
Jika A adalah sembarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolom dari A mempunyai dimensi yang sama. Kayak contohnya yang matriks ini. Dari buku tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa ruang baris, ruang kolom dari R mempunyai dimensi yang sama, tetapi dimensi ruang baris R adalah jumlah baris tak 0 dan dimensi ruang kolom dari R adalah jumlah kolom yang mengandung utama 1, yaitu teorema 5.5.6. Akan tetapi, baris-baris tak 0 adalah baris-baris secara tepat di mana utama 1 muncul hingga jumlah utama 1 sama dengan jumlah baris tak 0. Nah, contohnya kayak gini. Cari peringkat kenolan dari matriks tersebut. Lalu kita bisa dapat kayak bentuk eselon baris dari A. Karena ada 2 baris tak 0, ruang baris dan ruang kolom keduanya berdimensi 2, sehingga rank A sama dengan 2. Untuk mencari kenolan dari A, kita harus mencari dimensi ruang penyelesaian dari sistem linear AX sama dengan 0. Sistem ini dapat diselesaikan dengan mereduksi matriks yang diperbesar menjadi bentuk eselon baris terreduksi. Matriks yang dihasilkan akan identik dengan yang satu, kecuali dengan tambahan sebuah kolom 0 terakhir, dan sistem persamaan yang berpadanan akan menjadi seperti ini. Lalu diselesaikan dengan pengubah-pengubah utama menjadi ini, dan lanjut juga ke sini dan sebagainya. Nantinya ekivalen dengan ini. Lanjut ada teorema 5.6.2, di mana jika A adalah sembarang matriks, maka rank A sama dengan rank A pangkat T. Buktinya kayak rank A sama dengan dim ruang baris dari A sama dengan dim ruang kolom dari A pangkat T sama dengan rank A pangkat T. Teorema ini menetapkan suatu hubungan penting antara peringkat dan kenolan suatu matriks. Lalu lanjut ada teorema 5.6.3, di mana teori dimensi untuk matriks. Jika A adalah suatu matriks dengan n kolom, maka rank A tambah nulity A sama dengan n. Karena A mempunyai n kolom, sistem linear homogen AX sama dengan 0 mempunyai n peubah. Peubah-peubah ini terbagi dalam 2 kategori, peubah-peubah utama dan peubah-peubah bebas. Lalu ada teorema 5.6.4, di mana jika A adalah suatu matriks M kali N, maka rank A sama dengan jumlah peubah bebas dalam penyelesaian AX sama dengan 0, B, kenolan A sama dengan jumlah parameter dalam penyelesaian dari AX sama dengan 0. Lalu ada juga 5.6.5, di mana jika AX sama dengan B is sistem linear dari equation M dan N-nya nggak diketahui, maka akan ekivalen dengan AX sama dengan B, itu konsisten, B di kolom space of A, terus koefisien matriks A sama augmented matriks A. B have the same rank, kayak sama-sama ranknya. Terus teorem 5.6.6 itu kalau AX sama dengan B itu sistem linear dari dan M equation di N nggak ketahuin, berarti sama-sama ekivalen dengan AX sama dengan B itu konsisten buat setiap M kali 1 matriks B. Terus the vektor kolom di A span R pangkat M, lalu kenolan A sama dengan M. Selanjutnya teorema 5.6.7, jika X sama dengan B itu konsisten sistem linear dari equation M dan N-nya nggak diketahui, dan jika A mempunyai penolakan R, berarti solusi generalnya yaitu sistemnya memiliki N min R parameter. Lalu ada teorema 5.6.8, di mana jika A itu sama dengan M kali N matriks, maka akan ekivalen dengan AX sama dengan 0, hanya mempunyai trivial solution. Terus B
vektor kolom di A itu linearly independent, yang C-nya AX sama dengan B hanya mempunyai satu solusi dalam setiap M kali 1 matriks B. Sekian tentang presentasi kami. Terima kasih.